Selamat pagi adik-adik. Oh, sedikit yang jawab. Coba kau Ci yang sapa. Selamat pagi adik-adik. Wah. Lumayan, tergantung nanyanya. Kalau kenceng jawabnya kenceng gitu Kak. Oh tadi aku terlalu lembut ya. Iya. Kita mulai ya Kak. Iya kita mulai ibadah hari kita. ini di 10 Juli 2022 jam 09.11. Jam 9.11. Iya, mari Ya. kita mulai dengan pujian. Ayo. Ayo, apa Ayo. ya Kak? Apa ya Kak? Menurut intronya lagu apa nih? Ada yang tahu? Lekat dalam hatimu. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, Ku berharap padamu. ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Adik-adik nyanyi pujian ini, begitu rindu hatiku. Berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Sama-sama katakan, tenanglah jiwaku. Tenanglah. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan.
tenanglah jiwaku. Mari kita pakai berdiri. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Benar Tuhan, hanya dalam naungan sayap-Mu kami akan tinggal dengan aman. Oleh sebab itu Tuhan, pada hari ini kami kembali berkumpul di rumah Tuhan, mengucap syukur atas segala perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan bagi kami sepanjang minggu ini. Bahkan sepanjang hidup kami tahu tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami mau memuji Engkau karena kebesaran-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu. Dan biarlah Tuhan hadir dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan mengurapi kami semua yang melayani, Tuhan mengurapi adik-adik yang rindu mencari firman Tuhan. Dan biarlah setiap pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Berdiri Kak. Berdiri. Tetap berdiri. Biar semangat kita mau menyanyi Dia sungguh baik ya Kak. Ya. He is so good. He is so good to you and me. Ya. Dengan semangat tentunya kita mau bersyukur Tuhan kita baik. Boleh tepuk tangan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, Bergerak di hidupku. Bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Dia sungguh baik, adik-adik nyanyi. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Dia sungguh baik. He is so good to you and me. Bareng sama-sama. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He
He's so good. Jesus, He's so good to you and me. Ya, silakan Silakan duduk. duduk. Kita percaya semua adik-adik sudah merasakan kebaikan Tuhan ya. Betul Kak Uci. Cuman sekarang belum bisa nih adik-adik nyanyi ke depan gitu, belum ya Kak ya? Belum. Nanti ya, Nanti pasti ada saatnya adik-adik. Sabar ya. sabar. Dia baik, kasih setianya juga tidak pernah berkesudahan ya Kak ya. Kita Iya, mau Kak angkat Uci. pujian berikutnya, Kasih kasih setia setia Tuhan. Yang belum bisa pujiannya nggak apa-apa, sama-sama belajar dan jangan lupa apalin nih judulnya. Ntar kalau keluar di kuis, kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus Engkaulah. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam setiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam setiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Yesus Engkaulah jalan. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam setiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang. Ku akan tetap setia. Ku akan tetap setia, jalan dalam Ku akan tetap setia. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Untuk kita bisa setia terhadap jalan Tuhan, kita membutuhkan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Kak Mona sebentar lagi. Kita angkat pujian Lingkupiku. Lingkupiku. Kita mau siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan ya. Dengan pujian ini, Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu.
bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Jiwaku tenang. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Mari kita bangkit berdiri. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Sekali lagi, di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab kau Allah. Tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab, ku tenang sebab kau Allahku. Bapa di surga, inilah puji-pujian kami Tuhan yang telah kami naikkan ke hadirat-Mu. Terimalah sebagai ucapan syukur kami Tuhan Yesus, dan pengakuan kami bahwa kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami rindu untuk mendengarkan nasihat firman Tuhan. Urapilah Kamona yang akan membawakan firman-Mu. Mampukanlah dia untuk menjabarkan, untuk menjelaskan isi firman-Mu, isi hati-Mu kepada kami ya Tuhan. Kau juga berkati akan membacakan firman-Mu. Bapa di surga, kami buka hati pikiran kami saat ini. Taburilah dengan firman Tuhan, dan kami sambut hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi teman-teman, murid-murid sekolah minggu. Selamat pagi semuanya. Demikian juga yang beribadah di rumah. Ya. Ini masih liburan apa udah masuk sekolah? Wah, besok. Jadi udah siap-siap lagi nih ya untuk bertempur dengan pelajaran-pelajaran di sekolah. Siapa yang sebel nih sekolah lagi? Angkat tangan. Ada juga. Oke, tapi dengan sekolah kan kamu jadi dapat bertemu dengan teman-teman daripada di rumah ya, nganggur. Ya, akhirnya jadi ama adik main jitak-jitakan. Ada nggak yang di rumah begitu? Tuh ada juga. Oke, hari ini kita mau belajar firman Tuhan ya. Pada umumnya semua orang kita nih kalau memiliki uang atau harta yang banyak rasanya tenang, aman. Siapa yang punya pikiran seperti itu? Waduh. Ya, tenang, aman gitu ya. Emang kita perlu uang gak sih kita? Perlu ya untuk membeli apa yang kita butuhkan ya. Tapi apakah uang itu dapat menjamin ya kita akan hidup tenang,
aman, nyaman, ya. Contohnya nih, lagi masa pandemi seperti ini, ya. Orang pada bilang harus minum vitamin ini, vitamin ini. Beli vitamin itu kan perlu uang ya, perlu uang nggak? Apa beli vitamin tuker pakai daun? Enggak kan? Pakai uang. Tuh kan Kak, perlu Kak uang, ya. Perlu uang banyak, vitamin kan nggak murah Kak, mahal. Terus ini di rumah saya tuh, lingkungan saya banyak maling Kak, banyak rampok. Jadi harus beli CCTV atau gaji satpam 10. Itu kan perlu uang Kak. Iya memang perlu uang. Maka itu kita harus punya uang banyak Kak. Jadi kita aman, tenang hidup kita. Tapi apakah benar ya uang itu dapat menjamin kita selalu aman, kita selalu tenang? Ya, hari ini kita mau belajar hal ini ya, apakah uang itu menjamin nih kehidupan kita jadi aman, tenang dan tentram ya. Kita belajar dari melalui kisah kehidupannya si Nabi Elia dan janda di kota Sarfat ya. Pasti udah ada yang tahu ceritanya. Siapa yang tahu ceritanya? Wah, pinter. Hebat nih anak-anak di sekolah minggu ini ya. Kita baca dulu dari 1 Raja-Raja 17 ayat 9. 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Zidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Iya, ya. Kisah ini awalnya dimulai dari Elia berdoa supaya tidak turun hujan di Israel, ya. Jadi mengalami kekeringan ya di Israel itu. Kemudian Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk tinggal menetap di tepi sungai Kerit, ya. Tuhan memelihara kehidupannya Elia di tepi sungai Kerit itu dengan memberi makanan, roti, daging melalui apa? Ada yang tahu? Burung gagak. Padahal ya burung gagak itu doyan daging loh. Tapi kok dagingnya aman ya sampai di tempatnya Elia ya. Itulah kuasanya Tuhan ya. Jadi selama di tepi sungai Kerit itu Elia dipelihara oleh Tuhan ya. Dengan diberikan makanan yang cukup, daging, wah gizinya pokoknya cukup lah ya, tinggi proteinnya daging. Ya. Nah, karena musim kemarau, akhirnya sungai Kerit itu kering juga, ya, mengalami kekeringan. Kemudian Tuhan memberikan perintah lagi kepada Nabi Elia, kamu pindah, jangan tinggal di situ lagi. Sekarang kamu pindah, tinggal menetap di kota Sarfat. Terus di kota Sarfat itu di luar Israel loh. Kota Sarfat itu di luar Israel. Dia itu di wilayah Sidon. Ya, di wilayah Sidon. Jadi di luar Israel. Nanti di sana kata Tuhan, temuilah seseorang katanya. Ya, yang akan memberi kamu makan dan akan memberikan kamu tempat tinggal. Tentu awal-awal mula kita pikir seseorang itu apa? Pengusaha kaya nih. Wah ya, Elia dipelihara sama pengusaha kaya. Terus yang mungkin yang memelihara Elia dan memberi makan Elia nanti di kota Sarfat itu adalah yang punya catering. Wah, pengusaha catering atau punya restoran yang makanannya enak-enak. Wah, pikirannya seperti itu. Padahal bukan. Ya, siapa seseorang ini ya yang harus ditemui oleh Elia di kota Sarfat itu? Seorang janda miskin. Nah, udah janda miskin. Kok sekarang ada banyak janda tapi kaya, punya warisan dari suaminya banyak. Ini enggak, janda dan miskin. Terus gimana si Elia? Dia menurut, ya, dia percaya, dia tidak ragu-ragu dengan firman Tuhan ini.
Karena apa? Dia tidak ragu-ragu dengan perintah Tuhan ini yang menyuruh dia pergi ke kota Sarfat, ya. Terus tinggal di tempat seorang janda gitu. Karena dia sudah pernah memiliki pengalaman dipelihara oleh Tuhan waktu di mana? Waktu di tepi sungai Kerit, ya. Waktu lagi ada kelaparan di Israel karena tidak turun hujan, kan jadi kering tuh musim kemarau. Nah, bangsa Israel kelaparan, tapi si Nabi Elia tidak mengalami kelaparan karena dipelihara oleh Tuhan di tepi sungai Kerit. Maka itu waktu Tuhan perintahkan dia pergi ke kota Sarfat, ya, untuk tinggal menetap di kota Sarfat, Elia percaya Tuhan pasti akan memelihara aku. Aku nggak akan kelaparan. Jadi pergi nggak si Elia ke kota Sarfat? Pergi, nurut dia, ya. Kita lanjutkan di 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 12. Kita lihat apa nih. 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 12. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Ya, di kota Sarfat yang dituju oleh Nabi Elia juga ternyata sedang mengalami apa? Kekeringan juga, ya. Karena kota Sarfat itu ada di wilayah Sidon. Sidon ini negara tetangga dengan Israel. Jadi Israel mengalami kekeringan, akhirnya kota Sarfat pun mengalami kekeringan. Nah, begitu Nabi Elia sampai di kota Sarfat, dia bertemu dengan seorang janda miskin itu. Lagi ngapain? Lagi ngumpulin kayu, ya. Terus Elia minta apa? Minta minum melalui perempuan itu. Selain minta minum, dia juga minta dibuatkan sepotong roti. Tapi apa jawaban janda itu? Kami hanya memiliki segenggam atau sedikit tepung dan sedikit minyak di buli-buli, yang hanya cukup membuat roti untuk saya dan anak saya, hanya untuk hari ini. Tepung itu sedikit, minyak itu sedikit, cukup cuman buat bikin roti buat dia dengan anaknya, dan hanya untuk hari ini. Besok kami udah tidak punya lagi persediaan bahan makanan, ya. Mungkin besok kami mati kelaparan. Ya. Nah, bagaimana sikapnya bagaimana sikapnya Nabi Elia sesudah mendengarkan perkataan perempuan itu, bahwa dia hanya memiliki sedikit bahan makanan yang bisa diolah untuk menjadi roti. Kita lihat di 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 14. 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 14. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Iya, setelah mendengar kondisi dan situasi dari janda itu, ya, bagaimana sikapnya Elia?
bahwa janda itu kan tadi menerangkan cuma tinggal sedikit lah semuanya, ada tepung, minyak dikit, langsung kabur kah Elia? Kabur gak? Ya, terus daripada mati kelaparan di negeri orang, mendingan mati kelaparan di negeri sendiri. Tidak, ya. Elia tidak kabur, balik lagi ke Israel, enggak. Elia tetap tinggal di kota Sarfat, ya. Elia tetap beriman, ya, dan berpegang teguh pada firman Tuhan yang mengatakan bahwa seorang janda akan memelihara dia, memberi dia makan dan tempat tinggal. Jadi Elia nggak khawatir walaupun yang dia lihat kondisi janda itu adalah janda yang miskin, ya. Terus sekelilingnya juga kotanya lagi dilanda kekeringan juga, ya. Elia tidak khawatir karena Elia beriman. Elia memegang firman Tuhan. Tuhan sudah berkata, seorang janda akan memelihara dia dan memberi dia makan. Lalu apa yang dikatakan oleh Elia kepada janda ini? Buatkan terlebih dahulu bagiku sepotong roti. Baru setelah itu buat roti untuk kamu dan anak kamu. Maka tepung yang tinggal sedikit, minyak yang tinggal sedikit dibuli-buli tidak akan habis sampai musim kemarau ini berlalu. Ya, itu perkataannya Elia adalah firman Tuhan. Terus bagaimana sikapnya si janda ini, nurut apa enggak? Ya, udah dikit disuruh bikin dulu buat Nabi Elia. Berdua aja mungkin kurang kali, enggak kenyang sekali, ya. Tepung sedikit, minyak sedikit. Ini harus bagi 3, ya. Itu sebenarnya enggak masuk akal. Tapi bagaimana sikapnya si perempuan atau si janda ini, ya? Kita lihat di 1 Raja-Raja 17 ayat 15 sampai 16. 1 Raja-Raja 15 17, 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ayat 15 sampai 16. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu terdapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Iya, walaupun tidak masuk akal, si janda itu tetap apa? Menuruti, mau menurut firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia. Ya, dia mau diajar oleh Elia untuk belajar apa? Beriman, untuk belajar percaya dan menurut kepada firman Tuhan. Padahal perempuan ini adalah orang yang bukan bangsa apa? Israel loh. Bukan bangsa Israel yang mengenal Tuhan. Dengar firman aja mungkin baru saat itu, baru saat ketemu Nabi Elia. Tapi dia sudah mau diajar, ya. Diajar oleh Nabi Elia, dia mau menuruti firman yang disampaikan oleh Nabi Elia, dia mau beriman, belajar beriman, ya, untuk mempercayai hidupnya, ya, dengan mendengar perkataan dari Nabi Elia mengenai firman Tuhan. Hasilnya apa? Apakah firman yang disampaikan oleh Nabi Elia itu dia alami? Bahwa tepung dan minyak yang tinggal sedikit itu tidak akan habis? Iya, dia mengalaminya. Ya, dia nurut, dia buat dulu roti untuk si Nabi Elia. Ya, kemudian dia baru membuat roti bagi dirinya dan anaknya. Apa yang dialami? Memang tepung yang tinggal sedikit dan minyak yang tinggal sedikit dibuli-buli tidak habis. Tidak habis, ada terus-menerus. Ya, walaupun sedikit tapi ada terus-menerus selama musim kemarau. Itu suatu mujizat Tuhan. Jadi pada waktu Elia menyampaikan firman itu bahwa tepung dan minyak tidak akan habis, bukan berarti tepungnya langsung dapat jadi banyak sekarung atau minyaknya jadi banyak 2 gentong pamannya, tidak. Tetap sedikit, ya. Minyaknya tetap sedikit di dalam buli-buli, tepungnya tetap sedikit, ya, di dalam tempayan, tapi itu mencukupi kehidupan mereka bertiga loh, ya.
Bukan berdua, tadinya janda itu bilang hanya cukup untuk berdua dan cuman ini hari aja. Hari berikutnya nggak makan apa, tapi begitu dia menuruti firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh Nabi Elia, dia jalanin, dia beriman. Mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Dia lihat tepung yang sedikit, minyak yang sedikit cukup untuk mereka bertiga selama musim kekeringan. Mereka tidak mengalami kelaparan. Mungkin yang lain nyari di mana nih mesti beli makanan, mesti beli gandum, ya pusing nyari karena lagi musim kemarau. Tapi janda ini hanya yang sedikit dengan yang sedikit itu, minyak sedikit, tepung sedikit, mereka dapat makan dengan kenyang dari hari ke hari. Tuhan terpelihara, mereka tidak kelaparan, ya. Kakak percaya mereka juga tidak akan kekurangan gizi. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara. Karena Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang menyediakan. Jadi kalau kita ingin mengalami mujizat seperti yang dialami oleh janda Sarfat itu, oleh Nabi Elia, ya. Ini Nabi Elianya juga tuh nurut loh apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dia percaya, pergi ke kota Sarfat, temuin janda ini. Dia yang akan memberi kamu makan dan akan tempat tinggal. Kalau Nabi Elia tidak beriman atau tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, pasti dia mikir, udah janda, miskin, apa iya bisa ngasih saya makan, bisa kasih saya tempat tinggal. Tapi enggak kan, Nabi Elia itu taat pada Tuhan, dia mau belajar menurut. Dia ikuti apa yang Tuhan perintahkan karena dia tahu Tuhan pasti akan memelihara. Itu namanya iman, dia percaya bahwa Tuhan pasti akan memelihara dia. Seperti yang dia sudah alami di tepi sungai Kerit. Di kota Sarfat pun yang sedang mengalami musim kemarau. Dan walaupun yang memelihara dia, yang memberi dia makan atau tempat tinggal itu hanya seorang janda, Tuhan pasti akan memelihara dia. Demikian juga si janda Sarfat ini diajar oleh Nabi Elia. Hayo beriman, percaya kepada firman Tuhan, maka kamu akan mengalami mujizat. Apa yang saya katakan, firman yang saya sampaikan pasti terjadi di dalam kehidupan kamu. Benar, minyaknya yang sedikit nggak habis, tepungnya padahal sedikit tapi kok cukup buat kita bertiga selama musim kemarau ini. Ya kan, itu merupakan suatu mujizat Tuhan. Ya, dan itu dia alami karena apa? Dia mau belajar menurut, dia mau belajar beriman. Jadi kalau kita saat ini mau seperti Nabi Elia, mau seperti janda Sarfat yang beriman, nah, dan percaya kepada firman Tuhan, berpegang teguh kepada firman Tuhan di saat kita menghadapi persoalan, di saat kita menghadapi kesulitan, kita pasti akan dapat melewati. Kita memiliki iman, pasti Tuhan akan menolong saya. Oke, amin. Sampai di sini firman Tuhan, ya. Yuk kita. Oh iya, ayat emasnya. Terima kasih Andrew udah diingetin. Ayat emasnya 1 Yohanes 5 ayat 4. Dihafalkan, ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita, ya. Kak, kita mau nyanyi lagu apa? Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sudah? Lagi. Belum dengar, dihafalkan ya. Yuk kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Lagu apa ya? Dekat Allahku tenang, yang mana ya? Di saat ku takut, ku percaya padamu. Di saat ku gentar, ku
ku berseru padamu. Kau gunung batuku, kau kota bentengku, ku takkan goyah untuk selamanya. Di saat ku takut, ku percaya padamu. Di saat ku takut, ku percaya padamu. Di saat ku gentar, ku berseru padamu. Kau gunung batuku, kau kota bentengku, ku takkan goyah untuk selamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dekat Allah aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapan. Sebab daripadanya lah harapanku. Sebab Daripadanya lah harapan. Sebab daripadanya lah harapanku. Sebab daripadanya lah harapanku. Seperti pujian yang kami naikkan ya Tuhan, hanya dekat Engkau saja. Kami merasa tenang, kami merasa aman, karena kami percaya dan kami beriman. Kami memegang firman-Mu Tuhan. Engkau tidak akan pernah jauh dari kami. Engkau senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Engkau tahu ya Tuhan apa yang kami alami. Dan Tuhan pasti akan menjawab setiap seru doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena kami menurut akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kehidupan kami makin hari makin menyenangkan hati-Mu. Kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa ya Tuhan berharap dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Engkau yang akan melindungi kami, Engkau yang akan menjagai kami dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan yang akan melindungi kami, Tuhan yang akan menjagai di saat kami akan kembali ke sekolah esok hari. Tuhan juga yang akan memberikan hikmat kepada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti setiap pelajaran yang diberikan di sekolah dengan baik oleh karena pertolongan dan hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Amin, silakan duduk ya Kak ya. Iya, silakan duduk. Jadi hari ini temanya adalah Dengan iman, dengan iman kita aman. dengan Amin. iman kita aman. Amin. Amin. Iya, selamat beraktivitas. Silakan Kak Iya. Petrus. Dan Kak Deci lagi. Iya. Wah, ada contekan partitur di sini. Iya Kak, tapi nanti Kak. Kita sekarang mau jelasin dulu ke yang online.
Yang online ya kayak. Yang online? Iya. Iya. Jadi hari ini aktivitasnya adik-adik, online dan offline adalah sama. Iya. Jadi kalian kalau nanti mau mengikuti yang online juga Iya, bisa. Iya. Ya, tapi kalau bisa kelarin di offline, ya nggak apa-apa juga. 2 kali dapat hadiah, kenapa enggak? Gitu kan, Kak? Boleh. Iya. Kak Kris boleh ditunjukkan. Iya. Kita mau jelasin, ya. Di sini ada contekannya. Nah, adik-adik yang online dan yang offline perhatikan dengan baik. Jadi, di kertas soal kalian, ya, kertas soal ini bisa diunduh. Ya, diunduh itu di apa? Di-download ya, Kak? Bisa di-download di description box yang ada di channel YouTube kita, ya. Description box-nya diklik, nanti ada link untuk mendownload. Jadi kita itu suruh ngapain, Kak Petrus? Untuk menyambungkan gambar ya. Menyambungkan gambar, menyambungkan titik-titik yang ada pada gambar di sebelah kanan. Iya. Itu ada angkanya, ya. Diurutkan ya kayak. Diurutkan, tapi satu angka, misalnya angka 1, Ya. itu ada 4 titik. 1A, 1B, 1C, 1D. Syaratnya Pak, kalau mau nyambungkan, Bentar dulu, Kak. kontak dulu. Nomor 2 Nggak kompak juga nih. ada ABCD. Sampai nomor 15 ada ABCD. Kenapa begitu? Itu dibuat supaya kita bingung. Ya, Kak Juniat aja bingung bacanya, apalagi kamu. Gitu ya. Nah, caranya, cara tahu titik mana yang benar, kamu lihat yang A, sesi A. Itu ada 16 pertanyaan. Tapi yang dijawab cuma nomor 1 sampai 15 aja. Ya, nomor 16 itu contoh. Jadi itu nggak nyambung sebenarnya ya. Nomor 1 sampai 15 1 saja sampai ya. 15 saja. Ya. Jawaban kamu yang benar akan menghubungkan titik 1 ke titik 2 dan seterusnya sampai 15 itu juga secara benar. Jadi nanti gambar kamu hasilnya benar gitu. Kalau jawaban kamu benar semua di sesi A. Tapi kalau udah ngaco-ngaco kok ini jadi kesana kesini gitu, berarti jawaban kamu salah. Nah, kalau yang online, kamu bisa selesaikan gambar itu. Jadi udah sampai nomor 15 nih, udah kehubung semua. Kamu bisa selesaikan gambar itu, terus kamu warnain, Khusus online. khusus online. Ya. Ya. Nanti setelah diwarnain, kamu foto, kamu kirim ke WhatsApp, nomor WhatsApp-nya Tabernacle Family Junior. Gitu. Jadi kalau kalian di sini sudah yang offline nih, yang offline nanti udah kerjain, udah selesai, terus kamu mau ikutan yang online, boleh. Boleh. Karena yang online, khusus online, diselesaikan gambarnya dan diwarna. Tapi kalau kamu merasa, saya nggak pintar mewarnai, saya cuma Polos. mau polosan aja, ya udah ikut yang offline aja. Begitu adik-adik ya, jelas ya? Kalau nggak jelas nanti kita tanya Terang. lagi aja. Oke? Ya, sampai jumpa adik-adik yang online di ibadah minggu depan. Sampai jumpa. Bye-bye, Tuhan Bye-bye. memberkati. Ya.